itu sering banget iblis menampakkan cahayanya gitu ya. Kalau kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir, kamu adalah hambaku yang paling istimewa. Karena begitu, mulai sekarang sudah tidak aku wajibkan lagi sesuatu yang telah aku wajibkan. Jadi, manusia itu punya akumulasi 5. Ruh, jasad, hati, akal, dan nafsu. Nah ini kalau misalkan sudah memahami, ini baru-baru ini ya, gambaran umum itu, sehingga paling mudah secara umum kita tahu apa hati kita, kalau kita, nafsu kita, ruh kita, bagaimana itu sudah ada gambar. Itu untuk awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saruban Nagari yang dimuliakan Allah. Kembali lagi bersama kami semua dalam channel YouTube tayangan kami semua. Tema pada kali ini yaitu kenali dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Bicara tema pada malam hari ini tidak terlepas oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Untuk tema malam ini Kang Rama Rizky cukup menarik ya. Iya, begitu menarik tema pada malam hari ini karena apa yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mengenali diri. Bagaimana mengenali diri kita, mudah-mudahan obrolan kita nanti menjadi introspeksi juga untuk kita semua dan sahabat-sahabat saya Saruban Nagari yang menyaksikan video ini nantinya, Kang Dani. Iya, kita tahu bahwa malam-malam sebelumnya kita telah membahas banyak sekali tema ya, seperti disinggung oleh Kang Bana. Dalam diri manusia itu ada beberapa sifat, ada sifat hewan, ada sifat setan, ada sifat malaikat juga. Lalu tiba-tiba temanya muncul, siapa yang mengenali diri sendiri akan mengenal Tuhan. Jadi untuk lebih dalamnya langsung kepada Kang Bana. Kang Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu konsep yang sangat populer sekali di kalangan orang-orang tersebut. Ini harus dipahami bersama bahwa ada konteks yang kaitannya dengan tersebut, ada konteks yang kaitannya dengan hadis. Bahwa dalam pandangan ilmu hadis itu kalimat yang muncul itu ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi sebetulnya kalau dicari di kitab-kitab hadis ya kita tidak akan menemukannya, karena bahasa muncul man arafa nafsahu faqad arafa itu adalah kalimat yang muncul dari Yahya ibnu Az misalnya. Dia ini mimpi ketemu Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengatakan demikian. Jadi kalau secara ilmu hadis hal yang semacam ini tidak hadis, tapi sangat populer di tengah masyarakat bahwa ini adalah
Tapi terlepas dari itu, secara spiritual, memang yang namanya orang bermimpi dengan Rasulullah itu bisa dipastikan bahwa beliau ya ketemu sama Rasulullah kan. Ini kemudian secara makna pun ini bisa kita dalami. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhan. Ini kan maknanya sangat mendalam sekali. Kalau misalkan kita kaji, kita akan menemukan satu konsepsi antara diri kita dengan Tuhan, Tuhan yang diri kita. Jadi ada hubungan antara kita dengan Allah, Allah dengan kita. Apa buktinya? Ya tadi, siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhan. Apakah itu yang mengenal diri dengan mengenal Tuhan? Sebetulnya kajian ini bisa sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Karena pertama, konsep mengenal diri. Diri itu siapa? Kita ini kan manusia. Manusia itu dengan berbagai macam karakteristik itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang memaknai siapa manusia itu. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu bisa berbeda-beda. Insan, hewan, natek misalnya, bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Bukan hanya sebatas itu gitu. Atau banyak konsep tentang membicarakan manusia. Tapi yang jelas, Imam Ghazali itu telah mengatakan bahwa sehebat apapun manusia, seakademisi apapun manusia, secendekiawan bagaimanapun manusia, ketika dia belum bisa mengenal dirinya, maka predikatnya masih naif. Jadi memang ini sebuah tujuan bagi manusia untuk mengenal diri. Karena mengenal diri itu sangat penting. Orang yang bisa menjadi manusia sejati itu adalah orang yang sudah menemukan dirinya terlebih. Dari mana dia berasal, untuk apa dia diciptakan, mau kemana lagi dia akan bermuara gitu ya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang nanti akan memantik seseorang sehingga dalam ranah hati, dalam ranah pikiran, dalam ranah tingkah laku itu kan betul-betul terarah. Berbeda dengan orang yang tidak bisa memaknai pasti itu manusia ini. Dari sisi kemanusiaannya itu ya, kalau tidak dibahas, dia melemah. Bahkan banyak orang yang sudah lama menjadi manusia, tapi dia tidak paham siapa dirinya itu. Itu kan ngeri. Selama dia hidup, dia tidak paham bahwa dirinya adalah manusia. Ya kalau secara fisik, secara ya nggak ada orang yang mengatakan saya bukan manusia, nggak ada. Pasti semuanya manusia. Tetapi manusia yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta, apakah sesuai atau belum? Nah, ini yang menjadi PR selama hidup itu. Selama hidup loh. Ya, selama hidup kita belum mengenal diri kita, ya selama itu pula kita akan bermasalah. Ini kata dulu ya. Selama kita belum mengenal diri kita, selama itu pula kita masih akan bermasalah. Itu berlaku kepada siapapun orang. Makanya harus pahami dulu manusia itu apa sih? Nah, hal yang paling prinsip misalkan kita harus paham dulu bahwa di dalam diri kita ini ada banyak unsur. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam diri kita? Pertama ruh, ya. Yang kedua kita punya jasad, yang ketiga kita punya akal, punya hati, empat punya akal, kita juga punya nafsu. Paling tidak 5 komponen yang ada pada diri manusia ini harus kita pahami dulu, sehingga kita paham betul
ruh kita bagaimana, hati kita bagaimana, akal kita bagaimana, kemudian nafsu kita bagaimana. Kalau jasad selesai lah, kalau jasad selesai, urusannya makan, minum, hajat-hajat yang lain bisa kita selesaikan, karena itu tampak secara zahir. Tapi kalau yang selain itu, nah ini yang harus sering-sering kita ingat-ingat tuh, karena akan membawahi bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan kita. Contoh misalkan dalam urusan ruh itu apa sih ya? Bagaimana sih proses penciptaan ruh? Lalu kita ini kan punya ruh, semua kita itu punya ruh. Dan ruh ini masuk ke dalam jasad manusia itu sesuai dengan irodahnya Allah. Karena yang zamannya Nabi Adam, dan zaman Nabi Ibrahim, dan zamannya siapa? Itu ruh. Dari zaman alam ruh kemudian masuk ke jasad itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Termasuk kita menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah irodahnya Allah. Saya misalkan masuk ke dalam jasad ini, itu lahir 1981. Gitu kan? 1981. Baru masuk. Ngantrinya kira-kira berapa juta tahun. Ruh masuk. Tapi ketika sudah masuk, lalu kemudian hidup jadi manusia, hidup beberapa puluh tahun saja mungkin, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Setelah itu selesai. Ruhnya akan keluar lagi dari jasad, dan ini ruhnya nanti akan bertemu dengan Allah mempertanggungjawabkan. Ini loh. Kalau mengkaji tentang ruh saja, memaknai ini saja dulu. Ini belum berbicara bahwa ruh seberapa penting perannya terhadap diri manusia, gitu kan? Ini baru hanya gambaran tentang ruh secara umum. Nah, jadi manusia itu harus betul-betul bermakna dengan adanya ruh di dalam jasad. Ruh itu yang sifatnya lebih lama, tua. Ruh itu tua. Ya siapapun manusia itu ya ruhnya tua pasti. Tua. Jadi Allah itu awalnya sendiri. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Belum menciptakan apa-apa. Ya. Belum ada siapa-siapa, belum menciptakan apa-apa nih. Lalu kemudian Allah menciptakan. Dengan menciptakan. Maka dia meniupkanlah dari ruhnya itu, kemudian terciptalah ruh yang lain. Dari Allah, kemudian Allah meniupkan, terciptalah ruh Ahmad. Siapa itu ruh Ahmad? Ruh Ahmad adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kali awal ruh itu tercipta adalah kanjeng Nabi. Nah, dari ruhnya kanjeng Nabi terciptalah ruh yang lain. Para Nabi, para Rasul, termasuk para manusia, para malaikat, binatang-binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semualah yang mempunyai ruh itu tercipta dari ruh itu. Makanya siapapun ruhnya itu sesungguhnya punya koneksi yang kuat dengan siapa? Dengan asal muasal ruh itu, dengan Nabi dan Allah. Maka sangat unik, sangat aneh jika misalkan kita punya ruh, tapi koneksi kita nggak bisa nyambung kepada Nabi, tidak bisa nyambung kepada Allah. Padahal asal muasal ruh kita dari mana? Nah itu. Nah memang problemnya ruh itu suci. Ruh itu suci dan maunya hanya melakukan hal-hal yang suci. Ketika misalkan roh kita masuk ke dalam jasad yang kotor, akhirnya kotor. So, lupa semua itu.
masuk ke dalam jasad, berproses lagi dia mencari ilmu, ya, belajar ngomong apa segala macam. Bagaimana kemudian orang tuanya memproses dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan menentukan daripada apakah roh kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bahagia atau tidak, itu bagaimana kemudian kehidupan dunia. Nah, ini sekelumit ruh. Sekelumit ruh. Kalau di dalam Al-Quran itu kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa. Katakan ar-ruh, ruh itu adalah min amri rabbi, termasuk daripada urusan Tuhan itu, dan tidaklah diberikan ilmu kamu semua itu kecuali hanya diberikan sedikit. Jadi manusia diberikan ilmu tentang roh itu sedikit, tapi ya banyak, karena yang memberinya adalah Allah. Sedikit menurut Allah, ya, sedikit menurut Allah yang diberikan itu kepada manusia, tapi hakikatnya banyak. Tapi sedikit itu ketika dikasihkan ke manusia itu banyak. Gitu. Maka kajian tentang roh itu ya sangat menarik. Dan orang-orang yang mengenal ruhnya, dialah orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai manusia. Sampai ruh. Kita belum bahas hati, belum bahas akal, belum bahas nafsu. Ruh itu begitu. Siapa yang mengenal ruhnya, maka dia akan terkoneksi dengan Kanjeng Nabi, terkoneksi dengan Allah Subhanahu. Apa sih yang diinginkan ruh? Ruh itu hanya paling bahagia itu bersama dengan Allah. Dan ruh itu juga punya hak diberikan makan oleh Allah. Namanya makanan rohani. Makanan rohani ruh itu apa? Thalabul ilmi, ya, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah, kemudian zikrullah, hal-hal yang baik, itu makanan-makanan. Maka ruhnya akan sehat ketika diberikan makanan yang sehat. Tapi ketika misalkan ruh kita ini tidak diberikan makanan yang sehat, dia sakit. Kalau sakit, kemudian dia kembali kepada Allah dalam kondisi yang sakit. Jadi gampangnya, Allah memasukkan ruh kita ke dalam jasad, silakan mau diproses, itu sebagai ujian. Dan jadilah ruhmu itu ruh yang sehat sebelum kamu kembali kepada Allah. Simpel hidup tuh begitu. Aslinya cuma segitu. Ruh masuk gitu kan, dikasih jatah misalkan 80 tahun, setelah 80 tahun selesai. Nah, ruh yang mempertanggungjawabkan. Makanya tidak ada satupun manusia yang ketika ruhnya itu keluar dari jasadnya yang tidak menyesal. Kalau dia orang baik, orang yang soleh, orang yang alim, dia akan menyesal karena kebaikannya tidak akan bisa bertambah. Katanya selesai. Kalau sudah selesai itu nggak bisa menambah pahala, nggak bisa apa, kecuali ada amalan yang menambahkan terus menerus ya. Tapi ya karena sudah waktunya habis, nangis. Waktu dari pas menangis. Itu ruh orang baik. Ruh orang baik itu menyesal karena kebaikannya sudah tidak bisa bertambah. Orang yang tidak baik, ya apalagi dia menyesal karena belum sempat bertobat. Kita dalam kondisi yang mana menyesalnya kira-kira? Itulah kalau menyesalnya yang pertama mungkin ketimbang yang kedua, nah itu. Lalu begitu kan, sampai mengenal ruh itu ya ulama yang mengatakan sampai mengenal nama rohani, nama rohani. Ini seperti itu. Bahkan ada nama akhirat, ada nama dunia.
Nama nama dunia yang memberikan adalah orang tuanya, peminta ke kiai, ke ulama, gitu kan. Kemudian ke senang. Nah, itu prosesnya tidak langsung diberi nama, yang 3 hari, 2 hari, seminggu baru dikasih nama. Itu belum lahir udah. Nah, yang namanya nama rohani. Rohani itu nama di akhirat. Dan konon katanya, nama inilah yang nanti akan dipanggil. Kalau yang kenal, dia akan menghadap kepada Allah. Kalau nggak kenal, dipanggil-panggil ya diem aja. Kalau nggak kenal menyebutkan diri. Allah alam. Nah, ini Tabruk itu begitu sebenarnya. Nah, ini masih dilanjutkan. Baru ruh misalnya. Lanjut juga dong. Oke. Ruh begitu gambaran ruh. Jadi intinya bagaimana kemudian kita memposisikan ruh kita dengan benar. Kita berikan makanan, minuman, rohani sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita jangan egois. Kita lapar sedikit aja langsung cari makan, haus langsung minum. Tapi ruh kita sudah kelaparan, sudah kehausan, tidak dikasih-kasih. Nah, cirinya bagaimana sih ruh yang begitu? Itu gelisah. Dia gelisah, kacau, hatinya kacau, pikirannya kacau, ibadahnya nggak karuan. Hal-hal yang buruk muncul lah. Itu gara-gara ruhnya yang tidak sehat. Maka segeralah obati ruhmu yang sedang sakit. Dengan cara bagaimana? Datang kepada orang yang paham tentang ruh. Ulama, kiai, itu mereka semua dalam menjalani kehidupannya dan bersosialisasi dengan masyarakat itu dalam rangka bagaimana kemudian mengembalikan ruh para umat ini bisa menuju kepada Allah. Gambaran singkat tentang ruh. Kemudian kita juga punya hati. Hati ini hati itu posisinya dekat dengan ruh. Maka koneksi yang paling dekat itu adalah hati. Nah, orang yang mampu memahami hatinya, lalu kemudian bisa memposisikan hatinya selalu bersandar bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka koneksi ruhaninya akan menguat. Hati ketika sudah senang pengen selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, koneksi ruhnya semakin kuat. Ruh koneksi kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi semakin menguat. Apalagi kalau hati yang selalu berzikir menyebut nama Allah, atau berzikir dengan membaca sholawat gitu kan, itu koneksinya akan semakin kuat. Makanya orang yang menyebut Allah di dalam satu tempat, maka Allah akan menyebut orang tersebut di tempat yang lebih baik daripada tempatnya ketika dia menyebut. Nah, hati yang menyebut kira-kira gimana? Kita nih sedang kumpul di sini, lalu kemudian kita sebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama kita di tempat yang lebih. Nah, orang-orang yang sudah memposisikan hatinya dengan benar, yang selalu bersama dengan Allah, yang selalu menyebut asma-asma Allah, maka ya Allah pun selalu menyebut namanya, menyebut namanya di tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih baik di mana? Ya Allah yang tahu. Bisa di hadapan para malaikatnya, bisa di hadapan para kekasih-kekasihnya, para nabi, para rasul, para aulia. Gitu. Makanya semakin banyak orang berzikir menyebut nama Allah, dia semakin populer di alam rohani. Semakin populer, semakin mengenal, tambah kenal banyak orang di sana. Gitu. Nah itu sebetulnya letaknya di zikir itu. Artinya yang berzikir. Walaupun kalau dalam tingkatan zikir ada sampai zikir ruh, ruhnya yang berzikir.
Kalau tadi zikrul qalb, hatinya yang berzikir. Kalau hati yang berzikir, koneksi sudah dekat ya kepada ruh. Walaupun ada tahapan-tahapan dari hati menuju kepada ruh. Ada fuad, ada lub, ada sir, lalu kemudian baru ruh. Itu tahapan-tahapannya sampai di sini. Nah, ini memiliki nuansa yang berbeda-beda dalam hati kita sampai kepada ruh. Yang jelas, hati itu hanya pengen bersama dengan Tuhan. Makanya apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah yang sebab mengingat Allah atau berzikir menyebut Allah, maka hati menjadi tenang. Jadi sudah dipastikan orang yang mengingat Allah hatinya selalu tenang. Bawaannya juga tenang karena hatinya tenang. Gak ada kesedihan, gak ada kegundahan, gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, gak ada yang gak enak di dalam hati. Memandang takdir semuanya indah, tidak ada suuzon, tidak ada. Nikmatnya hati di situ. Nah, kita paham nggak punya hati yang seperti itu? Harusnya. Jangan-jangan kita sudah lama punya hati, tapi tidak pernah memproses hati kita. Bagaimana ya? Itu tinggal sebut saja. Allah. Karena hati pun kalau tidak disebutkan nama Allah, itu akan menimbulkan satu penyakit hati. Yaitu penyakit hati yang biasa nempel kepada nafsu kita. Ada sombong, ada ria, ada hasad, ada iri, ada yang populer, ada takjub, ujub, gitu kan. Macam penyakit hati. Nah, itu juga harus di-tes. Positioning hati itu begitu. Dan hati itu hanya pengen memandang dan dipandang Allah. Memandang gitu. Jadi hati itu. Ini sekilas saja, nanti bisa berkembang. Lalu kemudian akal, itu akal yang kadang biasa disebut dengan logika, gitu kan, yang mempunyai peran dalam tubuh kita untuk bisa menggerakkan, hingga bisa berbicara, sehingga masih hidup, bisa menggerakkan tangan, kaki. Itu instrumennya kan dari akal, ya. Instrumennya dari. Nah, akal ini bisa menjadi sesuatu yang memperkuat proses perjalanan manusia. Nah, akal ini bisa menembus batasan dohiriyah. Makanya ada observasi, ada inovasi, itu akal ini. Nah, ada mencoba, ada penelitian gitu. Oh, ternyata setelah diteliti hasilnya begitu, setelah diuji coba menemukan teori ini dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan akal kita? Yang tahu kita. Tapi yang jelas banyakkan manusia itu menggunakan akal paling banyak itu hanya 30%. Jadi banyak nganggurnya otak kita itu. Rata-rata paling 10%, 15%. Paling yang aplongo aja. Ini paling berapa persen? Tapi itu fenomena fakta itu. Kalau misalkan didaya gunakan dengan baik dan benar, itu bisa luar biasa kalau kita. Cuma kalah dengan malas, nggak mau baca, nggak mau digunakan dengan baik dan benar, tidak mau berdiskusi, tidak mau menimba ilmu lebih dalam, gitu kan. Akhirnya tidak berhasil. Nah, terakhir manusia juga punya nafsu. Nafsu ini yang menjadi ujian yang nyata, bahkan disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai musuhmu yang ada di dalam diri. Itu nafsu. Maka posisikan nafsu itu sebagai musuh, jangan dimanjakan. Orang itu nggak bisa lepas dari jeratan-jeratan yang buruk itu gara-gara tidak mau lepas hawa nafsu. Jeratan hawa nafsunya nggak mau dilepas.
Kalau hanya kita katakan hubungannya putus dengan nafsu, selesai. Dan itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Terus saja. Nanti sejenak, melakukan lagi. Turun dari hawa nafsu. Ya, sekilas itulah. Jadi manusia itu punya akumulasi 5. Ruh, jasad, hati, akal, dan nafsu. Nah ini kalau misalkan sudah memahami, ini baru-baru ini ya, gambaran umum itu, sehingga paling tidak secara umum kita tahu apa hati kita, kalau kita, nafsu kita, ruh kita bagaimana, itu sudah ada gambar. Itu untuk awalan. Oke, ini ada pertanyaan dari saya pribadi. Para ulama-ulama atau tokoh sufi menganjurkan kita untuk mengenali diri ya. Lalu begini kan, dalam dunia tasawuf itu sering diungkapkan atau sering kali disebutkan nirobirufina kan. Jadi kan kita itu ketika ingin mengenal Tuhan harus ada yang membimbingnya agar jadi ketika kita mengalami fenomena yang terjadi dalam perjalanan rohani kita dulu, biar tidak terpleset atau gimana, sebab kan hari ini mungkin banyak sekali, bukan hari ini ya, semenjak zamannya Nabi wafat banyak muncul nabi-nabi palsu yang ngaku nabi. Itu apa? Karena tidak ada yang membimbing perjalanan rohani mereka dalam proses mengenal dirinya. Jadi seolah-olah ketika ada bisikan-bisikan yang datang, entah itu dari mana, jadi seolah-olah saya mendapatkan firman dari Allah, saya ketemu dengan malaikat Jibril dan bla 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 gitu. Terus dalam kaidah tasawuf juga maksudnya kita disuruh menjadi, kita akan mengalami proses mendapatkan story yang rahasia-rahasia Tuhan yang nantinya akan kita alami atau kita rasakan, biar kita tidak tergelincir sapiran itu harus seperti apa. Nah yang kedua, apakah perjalanan rohani kita bisa atau boleh kita ceritakan ke khalayak umum atau ke teman-teman kita, bagaimana kan? Ya, itu berapa tuh pertanyaan? Pertama tentang murabbiruhina. Ya, murabbiruhina ini musyrik, atau dalam istilah Thariqah Tijani mursyid atau muqaddam ini, yang mereka ini adalah orang yang sudah tahu betul akan ruhaninya, akan hatinya, akan akalnya, akan nafsunya. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya, lalu kemudian dia pun diberikan anugerah, dimampukan oleh Allah bisa memperjalankan seseorang menuju kepada Allah. Makanya bahasa murabbiruhina itu ya orang yang mampu menjadi guru, orang yang mampu mentarbiyah ruh seseorang. Jadi bahasanya mentarbiyah ruh, mendidik ruh. Kan mendidik itu kan ada mendidik hati, ada mendidik pikiran gitu kan. Nah, kalau murabbiruhina itu mendidik sampai kepada ruhnya, bukan hanya hati, bukan hanya akalnya saja, tapi sampai mendidik kepada ruhnya. Nah, orang-orang yang sudah di sana itu orang-orang yang posisinya sudah di ruhani, itu bisa memandang hati, bisa memandang akal, bisa memandang nafsu kita. Itu kelihatan betul itu gambar. Nah, ini punya penyakit ini punya problem ini ada kendala spiritual apa, ini ada
macam tampak jelas. Ada sang mursyid itu ya paham betul kan murid-muridnya. Nah, jadi istilah murad di Rofinan itu adalah mursyid. Nah, betul. Jadi, orang itu ketika pengen menapaki secara serius dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus cari mursyid, mursyid yang kamil mukamil, sempurna dan bisa menyempurnakan orang lain. Kalau belum ketemu sama mursyid yang seperti itu, nggak bisa, bisa, nggak bisa dalam tataran konsepsi, dalam tataran hakikat ya bisa saja. Karena ada juga orang-orang yang luar biasa yang Allah didik bisa melalui habis hibir gitu. Dia mendidik habis hibir, ketemunya habis hibir gitu. Jadi ada juga yang ngaku-ngaku ketemu habis hibir, tahu ketemu sampai mereka ngomong aneh. Tapi biasanya orang yang ketemu habis hibir ya diam-diam aja, cerita-cerita. Itu karena termasuk pengalaman spiritual. Termasuk pengalaman spiritual, apapun itu bentuknya, itu sifatnya rahasia. Karena rahasia itu jangan disampaikan kepada halayak umum. Jadi hanya disampaikan kepada siapa? Kepada mursyidnya saja, orang yang sedang mendidik. Karena fenomena spiritual yang semacam itu, sang mursyid akan paham betul. Oh, ini si murid ini sedang diganggu oleh setan misalkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, kalau secara spiritual kayak Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah juga digoda oleh iblis itu sering banget. Iblis menampakkan cahayanya gitu kan. Kalau kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir, kamu adalah hambaku yang paling istimewa. Karena begitu, mulai sekarang sudah tidak aku wajibkan lagi sesuatu yang telah aku wajibkan. Bisa sembahyang, bisa gitu kan. Nah, ketika itu, Abdul Qadir karena bukan orang yang recehan, gak mungkin Allah seperti itu. Ini perlunya syariat. Kalau misalkan orang-orang yang tidak paham itu bisa semaput. Dan banyak orang-orang yang terjebak di sana. Akhirnya mengaku nabi, dan mengaku wali, mengaku ketemu Jibril, mengaku ketemu malaikat-malaikat. Mengaku, kalau mengaku itu ya pengakuan sepihak. Salah satu bakal. Nah, maka bisa terpleset juga, bahkan bukan terpleset, ini terplanting yang seharusnya menuju kepada Allah, tapi ini baru di alam-alam ya sebetulnya masih alam azab, alam jin, setan itu sudah tergoda. Nah itu maka perlunya mursyid. Jadi kalau punya mursyid itu ada yang membimbing langsung ketika terpental gitu kan, ya dikembalikan lagi, sadar lagi, kembali lagi itu. Walaupun ya antara proses satu orang dengan orang yang lain itu pasti akan berbeda. Ada yang cepat, ada yang biasa-biasa saja, dan lama. Itu tergantung daripada Allah memberikan kepada orang tersebut. Tapi kita punya kewajiban sebetulnya memproses. Kewajibannya memproses. Tanpa berpikir kita sudah nyampe di mana. Jangan kita gambarannya ma'rifat itu ketemu sama Allah, kemudian bisa bercakap-cakap, kemudian tahu bentuknya bagaimana. Tidak begitu. Itu yang kemudian akhirnya nyasar itu begitu. Dan ma'rifat itu sampai kepada wujudullah itu tampak semua. Itu ngeri. Jadi gitu kan. Kalau saya lebih tertarik dengan prosesnya ini kan. Maksudnya yang tadi Bang Bana jelaskan kan kalau pengenalan kepada jasad ataupun
sendiri yang kita itu kan kelihatan banget seperti yang kamu jelasin tadi, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Nah, untuk masalah roh tadi pun sudah dijelaskan bahwasannya kalau ciri-cirinya roh itu kelaparan, kehausan, itu gelisah gitu. Nah, kita kan hidup di dalam dunia yang gemerlapnya luar biasa nih. Kadang kan sebagai manusia yang lalu diiringi dengan nafsu kan, kegelisahan itu kan kadang seperti kita itu tidak memikirkan tentang rohani kita yang kelaparan atau kehausan lah. Jadi kita terpikirnya, terpancingnya itu karena urusan-urusan dunia kan, kegelisahan. Nah, untuk menangkal itu semua tuh bagaimana caranya? Sebetulnya itu kan problem orientasi manusia. Kalau ditanya itu satu-satu kita survei, jawabannya beda-beda. Mungkin bisa sepakat bahwa kita manusia diciptakan sama Allah itu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Itu bisa sepakat. Tujuannya ke sana. Tapi untuk berbicara orientasi, itu akan beda-beda. Ada yang orientasi suksesnya hidup itu adalah ketika berkecukupan. Kelimbangan harta. Ya, kelimbangan harta, punya posisi enak, punya penghasilan lebih, gitu kan. Fasilitas semua ada. Itu sukses. Ada orang yang merasa belum sukses ketika belum seperti itu. Maka selama hidupnya mencari itu, padahal kita paham bahwa rezeki itu ya, walaupun secara sosial kita yang melakukan, tapi di balik itu juga ada takaran Tuhan dalam semua takdir yang menimpa kepada kita dalam urusan rezeki. Nah, jadi yang harus dikembalikan itu adalah orientasi kita. Ada orang yang orientasinya selamat. Yang penting saya tidak masuk neraka. Maka saya akan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ada yang orientasinya saya pengen masuk surga di akhirat itu. Maka yang dia lakukan itu ya taat. Kenapa? Karena janji Allah melalui janji Nabi, orang-orang taat, orang-orang takwa, orang-orang baik, apa yang melakukan amalan soleh, sholat masuk surga. Akhirnya dia orientasi. Nah, ada orientasi yang di luar surga dan neraka. Nah, maka ini akan menentukan bagaimana kemudian kita akan memproses diri kita. Mau sampai surga sajakah atau tidak? Mau cuman yang penting tidak masuk neraka sajakah? Atau bagaimana? Gitu. Nah, kebanyakan ulama-ulama yai itu menunjukkan kepada orang itu agar selamat dari neraka dan masuk surga saja. Hanya kan jangan begini, jangan begitu, gitu. Ini halal, ini haram, ini loh yang baik, ini perbuatan yang baik, ini loh. Nah, ada ulama-ulama yang wali yang bersudah. Dia juga seorang kekasih Allah, dia juga seorang mursyid, seorang guru. Nah, orang inilah yang bisa menuntun seseorang untuk bisa mengenalkan Allah di dunia, apalagi di akhirat. Jadi kenal itu di dunia dulu. Di dunianya kenal enggak? Kalau di dunianya kenal dengan Allah, akhiratnya ya otomatis kenal. Di dunianya tidak kenal, di sana itu yang lebih gelap. Wakil akhirat ya akma, akhirat itu lebih buta, lebih gelap, lebih tidak kelihatan. Sebenarnya ya kita itu sedang memproses itu di dunia. Nah, makanya problemnya itu problem orientasi. Karena problem orientasi kita nggak punya arah.
arah tujuan hidupmu itu bagaimana. Nah, itu yang dikritik sama Imam Ghazali tadi, bahwa siapapun orangnya, sehebat apapun, sekaya apapun, seluar biasa jabatannya bagaimanapun, secerdas apapun, kalau dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Allah, nah, Imam Ghazali kan tahu perjalanan perjalanan hidupnya itu dari filsafat. Dia itu kan akademisi, jalan dari filsafat, terus para puncaknya kemudian mengarang kita tahafukul falasifah, rancuan filsafat itu malah mengatakan bahwa filsafat itu kan puncaknya tasawuf juga, di akhir-akhir ya sufi. Nah ini, maka orientasi tadi, kamu mau kemana? Jangan-jangan kamu tidak tahu arah, kamu akan pergi kemana? Maka ini yang nanti akan menentukan kamu berjalan menuju kemana. Jadi kalau ditanya aja kita nggak tahu mau menuju kemana, ya pasti tersesat ya. Kita nggak tahu arah tujuannya mau kemana, itu pasti tersesat. Tapi kalau orang yang minimal sudah tahu tujuannya dulu, paling tidak ketika tersesat dia tersadar bahwa ini jalan yang maka akan meluruskan jalan kembali. Yang disebutnya siratal mustaqim gitu kan. Jalan